Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Saudara, Gateway Study Visit merupakan pertemuan yang diinisiasi oleh UNESCO dan UNICEF untuk mendukung negara-negara dalam mengembangkan pendidikan publik, baik itu di ruang digital maupun online. Pertama kali diselenggarakan di Mesir pada bulan Mei 2024 silam, UNESCO dan UNICEF pun melanjutkan Gateway Study Visit ke Indonesia dengan kemitraan bersama Kemendikbudristek pada tanggal 1 hingga 3 Oktober 2024 mendatang di Bali. Lantas bagaimana latar belakang penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Gateway Study Visit pada tahun ini dan bagaimana persiapan serta apa saja agenda yang akan diselenggarakan dalam Gateway Study Visit Indonesia pada bulan Oktober mendatang? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari hanya di Bincang Kita. Baik saudara, untuk membahasnya sudah hadir narasumber kami hari ini, yakni Bapak Iwan Syahril, selaku Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek. Halo Pak Iwan, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik dan sehat ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang pada hari ini. Terima kasih sudah menghadirkan kami. Baik, nah selain Pak Iwan juga ada satu lagi narasumber yang bergabung bersama kami secara daring, yakni Ibu Ice Khadijah selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU. Halo Bu Ice, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih nih Bu Ice sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya ya Ibu Ice. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, saya ingin bertanya pertama-tama ke Ibu Ice Khadijah ya sebagai Ketua Harian dari Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU ya. Mungkin bisa diceritakan pertama-tama begitu Bu Ice sebetulnya apa itu Komisi Nasional untuk UNESCO atau KNIU? Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU ini dibentuk berdasarkan Konstitusi UNESCO artikel 7 yang menyebutkan bahwa setiap negara anggota wajib membentuk komisi nasional yang melibatkan berbagai kementerian, badan, lembaga, dan pakar dalam 4 bidang UNESCO, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Nah, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini merupakan sebuah badan pemerintah non-struktural yang saat ini melekat di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diketuai oleh Mendikbudristek sebagai ketua ex officio. Dan posisi saya adalah sebagai executive chair atau ketua harian kalau di Indonesia disebutnya. Nah, tugas dan fungsi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO ini adalah menjembatani kepentingan pemerintah Republik Indonesia dengan UNESCO dan sebaliknya untuk tercapainya kepentingan nasional dan terutama dalam bidang keempat kompetensi UNESCO. Jadi KNIU ini merupakan bagian dari pemerintah Indonesia yang diwajibkan ada oleh konvensi UNESCO. Jadi KNIU berkoordinasi dengan ke-31 kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia. Baik, jadi sentral sekali peran KNIU ini dalam menjembatani pemerintah Indonesia di tengah organisasi internasional ini UNESCO ya Ibu ya. Namun untuk di UNESCO sendiri bagaimana sih Bu peran dan juga posisi Indonesia? Nah, sebagaimana saat ini mungkin sudah banyak didengar dalam pemberitaan bahwa Indonesia pada tahun 2023 sampai 2027 dipercaya sebagai anggota Dewan Eksekutif Chair. Tentunya di UNESCO karena membidangi 4 bidang pendidikan, kebudayaan, kemudian pengetahuan dan informasi komunikasi, tentunya ini merupakan bagian daripada soft diplomasi Indonesia. Terwujud bahwa keberhasilan Indonesia dalam
mengenkripsikan berbagai warisan budaya alam maupun warisan budaya tak benda ini relatif cukup banyak, walaupun masih perlu diperbanyak ya, mengingat Indonesia negara yang besar. Baik, nah Pak Iwan sebagai Dirjen PAUD Dikdesdakmen dari Kemendikbudristek ini bagaimana menanggapi kepercayaan yang begitu besar diberikan oleh UNESCO dan UNICEF sebagai tuan rumah dari Gateway Study Visit Indonesia? Ya, makasih Mbak Egit. Jadi pertama-tama sebenarnya saya ingin menambahkan tadi yang apa Bu Ica sampaikan ya. Sebenarnya Gateways ini awalnya itu PBB pada tahun 2022 itu resah karena dampak pandemi terhadap dunia, tapi melihat fungsi strategis jangan sampai hilang fokus di pendidikan untuk semua negara. Jadi sidang umum PBB tahun 2022 itu temanya itu adalah pendidikan. Dan kepala negara diminta datang untuk kemudian berkumpul supaya memiliki komitmen untuk jangan melepaskan fokus terhadap bidang pendidikan. Nah, salah satu yang dilihat oleh PBB itu penting adalah dampak dari teknologi. Tadinya ini dilihat tuh mungkin perkembangan yang mungkin masih 10 tahun lagi. Tiba-tiba hadir gara-gara COVID, itu sudah dipercepat. Jadi salah satu pilar untuk semakin memulihkan pendidikan global itu adalah transformasi digital. Jadi ini agar pencapaian SDG 2030 tetap terjaga gitu. Kalau enggak kan sempat mundur gara-gara COVID, learning loss dan sebagainya. Nah, salah satu dari transforming digital transformation itu adalah inisiatif Gateways, di mana misinya itu menjadikan public digital learning, jadi penggunaan public digital technology itu menjadi public good. Jadi tidak hanya yang eksklusif untuk yang mampu saja, bukan hanya dalam konteks negara, tapi juga semua negara maju maupun berkembang itu investasi di perkembangan teknologi pendidikan ini. Nah, di situ kemudian inisiatif ini berkumpul supaya bisa bersama-sama merumuskan apa sih strategi negara manapun bisa pakai untuk melakukan transformasi digital yang menjadi public good. Dan itu negara maju dan berkembang itu kita kumpul. Dan Indonesia tahun 2022 itu diminta untuk menjadi salah satu negara yang namanya reference group. Reference group itu semacam grup advisory group gitu. Jadi kita masuk dalam anggota di Gateways secara tidak langsung ya, jadi masuk di Gateways. Dan di situ mulai membicarakan apa sih dari pengalaman-pengalaman untuk merumuskan kerangka perubahan itu seperti apa ya kira-kira. Dan kita tuh terus belajar. Nah, di tahun ini UNESCO dan UNICEF, jadi Gateways itu berdua, ada UNESCO, ada UNICEF. Itu memulai program yang namanya study visit. Jadi kita udah diskusi, kita kemudian udah melakukan banyak interaksi ide-ide. Kita kunjungan ke negara yang melakukan praktek-praktek baik gitu. Nah, tadi yang Mbak Egit bilang di awal yang pertamanya itu adalah Mesir di Mei 2024. Lalu waktu di kunjungan di Mesir, kebetulan saya hadir. Itu mereka UNICEF minta abis ini Indonesia ya gitu. Kita kaget ya waktu itu, oh Indonesia kok maksudnya kita pikir mungkin negara maju yang mau dijadikan tempat tujuan, enggak. Justru mereka ingin melihat inspirasi dari negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tantangan yang luar biasa dari segi jumlah, dari segi kompleksitas tata kelola, dari segi tersebarnya pulau-pulau. Dari segi juga secara infrastruktur kita masih jauh dari sempurna, kapasitas kita juga masih, tapi kok bisa melakukan lompatan-lompatan yang seperti ini bagus gitu. Artinya itu kelihatan progres dari perkembangan pemulihan pembelajaran di Indonesia. Terus penggunaan teknologinya sepertinya prinsip-prinsipnya ini oke banget. Jadi akhirnya kemudian kita diminta untuk menjadi tuan rumah. Jadi negara yang datang itu tujuan itu belajar dari Indonesia gitu, sederhananya gitu ya. Saling berbagi informasi begitu ya. Saling berbagi informasi. Jadi satu arah ya. Betul. Baik, ini menarik betapa keterbatasan dan juga kendala dengan kondisi Indonesia, wilayahnya dan juga keterbatasan infrastruktur mungkin ya, ini ternyata upaya-upaya dalam mengatasi learning loss pada saat pandemi ternyata diakui oleh dunia ya. Kita akan lanjutkan obrolan dengan Pak Iwan dan juga Bu Ica, namun tetap di bincang kita, kami akan kembali usai jeda berikut.
Terima kasih Anda masih menyaksikan bincang kita saudara dan masih ditemani oleh Bapak Iwan Syahril selaku Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, dan juga yang telah hadir secara daring Ibu Ice Khadijah selaku Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Saya kembali ke Bu Ice. Bu Ice, mungkin dalam penyelenggaraan Gateway Study Visit Indonesia yang akan berlangsung bulan Oktober nanti di Bali ya Bu, berapa banyak negara yang akan berpartisipasi? Yang akan berpartisipasi lebih kurang 20 negara lebih ya. Mungkin nanti Pak Iwan bisa mengelaborasi, dan negara-negara itu bervariasi sekali ada dari Afrika, ada dari Australia, ada dari Asia Tenggara yang memang ingin belajar dan mungkin juga kita bisa belajar dari mereka. Baik Bu Ice, lantas dari lebih dari 20 negara, sebetulnya apa yang ingin mereka pelajari dari transformasi pendidikan di Indonesia? Ya, seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa dalam berbagai presentasi, terutama laporan Indonesia tentang transformasi yang dilakukan uh, setelah pasca COVID ya, terutama itu menarik perhatian berbagai negara. Salah satu contoh yang bisa saya ceritakan adalah pada saat KNIU, Komisi Nasional Indonesia ini mempersiapkan apa yang perlu disampaikan dalam Transforming Education Summit di PBB. Nah, pada saat itu PBB mengeluarkan 5 action track, yaitu dalam kesetaraan, dalam pendidikan untuk keberkerjaan, untuk financing education, pokoknya ada 5 action track. Nah, pada saat kami meneliti apa sih yang diminta dalam 5 action track ini, ternyata pada saat itu yang kebijakan Merdeka Belajar baru sampai di Merdeka Belajar episode 16, itu semua gagasan dalam transformasi melalui Merdeka Belajar itu masuk di dalam kelima action track PBB. Dan saya rasa itu terus ditindaklanjuti dalam berbagai laporan yang disampaikan oleh para pejabat Kemdikbud seperti Pak Iwan dan yang lain-lainnya, bahwa kita ternyata di dalam melakukan transformasi ini on the right track. Dan menurut saya dalam berbagai perbincangan yang ada di wilayah regional maupun internasional ini, yang menarik adalah gagasan untuk berfokus pada penguatan guru. Ini tampaknya menjadi apa ya? Kalau kata saya ini ikonik gitu ya, karena menyadari bahwa guru sebagai komponen utama yang berhadapan dengan anak-anak itu harus mendapatkan support yang kuat. Baik, jadi dengan demikian dari back practice atau praktik baik tersebutlah yang menjadikan Indonesia akhirnya dilirik sebagai tuan rumah dalam Gateway Study Visit tahun ini ya Bu Ice. Saya kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau kita berbicara mengenai transformasi pendidikan di Indonesia, mungkin bisa diceritakan sejauh ini apa saja solusi maupun capaian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek? Ya, tentunya kalau dari segi kebijakan-kebijakan besar yang tentunya yang paling signifikan episode-episode Merdeka Belajar ya, Mbak Egit. Sudah ada 26 episode Merdeka Belajar. Dan juga masing-masing episode itu adalah kebijakan yang disruptif. Dan kadang-kadang satu episode itu juga ada beberapa paket kebijakan yang juga misalnya di episode 15, ketika kita meluncurkan kurikulum Merdeka, juga kita meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Itu satu kurikulumnya, satu platformnya. Dan itu dua tim yang bekerja sangat tentu selalu berkolaborasi, tapi itu besar sekali gitu. Jadi dan lain sebagainya. Jadi artinya itu luar biasa dalam waktu yang sangat singkat dan pada waktu juga di masa COVID. Jadi 2-3 tahun itu adalah kita dalam kondisi ya harus menyesuaikan dengan COVID, tapi tidak menghentikan langkah untuk melakukan inovasi dan coba menghadirkan solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang kita alami. Tapi yang paling signifikan yang bisa saya sampaikan itu adalah kita melihat jadi misalnya dari assessment dari PISA ya, hasil PISA, itu menunjukkan kita bisa menahan laju learning loss kita.
Jadi negara-negara pada turun, tapi kita bisa menahan laju learning loss kita dengan baik. Dan bahkan kalau kita lihat data dari asesmen nasional, karena kalau data PISA itu hanya untuk anak usia 15 tahun, dan itu diambil pada waktu masih zaman pandemi, yaitu tahun 2022. Nah, kalau asesmen nasional kita lihat, pemulihan pembelajaran literasi dan numerasi itu naiknya konsisten. Jadi tahun 2021 misalnya, literasi kita hanya 53%, dan ini bukan hanya anak usia 15 tahun, tapi semua jenjang, itu pencapaiannya yang mencapai kompetensi minimum, artinya yang good enough lah ya. Di tahun 2023, angkanya sudah menjadi 67%, dari 53 ke 67. Kalau numerasi tadinya 33% yang mencapai kompetensi minimum tahun 2021, di tahun 2023 angka ini menjadi 60%. Jadi artinya nih momentum kita untuk pemulihan itu terlihat. Dan itu menurut saya ya ini semua program-program itu saling menguatkan, dan khususnya teknologi yang kita pada waktu COVID juga kaget sekali. Guru-guru kita ternyata sangat tangguh dan mau untuk mencoba menggunakan teknologi dan berbagi. Nah, ini juga salah satu kunci Mbak Egit, yaitu semangat gotong royong. Kita tuh negara gotong royong banget. Dan kearifan lokal kita ya. Dan bukan hanya masa COVID, jadi sesudah COVID pun ini terlihat. Dimana ketika mereka dapat ide baru, ide bagus, dan praktek baik, itu guru-guru tuh senang berbagi. Dan kemudian berkolaborasi. Jadi ketika implementasi ada yang kesulitan, mereka ayo sini kita coba sama-sama. Dan itu kita coba kembangkan budaya itu, kita kuatkan di sekolah, melalui pembentukan komunitas belajar, dan juga antar sekolah. Dan yang antar sekolah ini itu juga ada di platform, dan antar sekolah yang di platform itu sudah menjangkau berbagai provinsi ya. Ada 139.000 kelompok belajar atau komunitas belajar di platform, di mana tuh gabungan mereka bisa, anggotanya bukan hanya di kota itu saja atau kabupaten atau provinsi, itu bisa dari berbagai provinsi, terjadi interaksi ide dan juga kolaborasi antar para pendidik untuk mencoba gagasan-gagasan baru dan menerapkannya, dan saling berbagi terus dan berkolaborasi. Itu adalah spirit gotong royong kita yang membuat kita jadi lebih tangguh dan juga bisa melakukan perkembangan sejauh ini. Sangat linear dengan spirit tema yang diangkat tahun ini ya, Pak ya. Betul. Lebih dari intervensi teknologi, menavigasi transformasi pendidikan di Indonesia. Iya. Sangat menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan obrolannya usai jeda berikut, tetap di Bincang Kita. Anda masih menyaksikan Bincang Kita, Saudara, dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai Gateway Study Visit Indonesia 2024 yang mengangkat tema lebih dari intervensi teknologi, menavigasi transformasi pendidikan Indonesia. Saya akan bertanya kembali ke Pak Iwan, apa agenda yang akan dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 Oktober nanti di Bali, Pak? Ya, akan sangat sibuk ya ini Mbak Egit. Jadi kita tidak hanya sesi terkait misalnya dari para menteri gitu ya, dari Mas Menteri sendiri. Nanti juga ada sesi dengan menteri-menteri negara lain juga yang akan memberikan inspirasi, tapi juga fokus gimana perjalanan, bukan hanya memperkenalkan platform-platform teknologi yang sudah ada di Kemendikbudristek, tapi juga perjalanan dan pengelolaan tata kelolanya, jadi dapurnya gitu ya. Apa yang terjadi dan bagaimana perjalanan untuk bisa melakukan iterasi-iterasi yang berkelanjutan. Jadi itu satu bagian. Kedua, ada bagian yang terkait dengan open horizon, jadi kayak membuka wawasan. Di mana di sini kita ingin ada dari organisasi internasional yang membicarakan tentang gimana sih tren tentang penggunaan teknologi dalam transformasi pendidikan secara global. Jadi ada data-data yang nanti apakah organisasi seperti OECD atau UNESCO, UNICEF sendiri gitu yang berbagi di sana, sehingga membuat lebih di mana sih posisi studi kasus Indonesia dalam konteks global gitu ya. Lalu kemudian juga ada lokakarya. Jadi di sini tuh kita membuat sesi-sesi itu nggak sekedar kayak dengerin paparan slide aja, tapi juga kita melakukan semacam kayak kegiatan interaktif gitu ya, supaya untuk mendorong ada ruang untuk berbagi dan berefleksi antara satu negara dengan negara lain. Sehingga pelajaran take away nanti yang didapat oleh delegasi-delegasi itu bukan hanya tentang konteks di Indonesia saja, tapi kemudian juga ada secara global gimana, lalu kemudian mereka berbagi diskusi gitu ya, interaksi dengan negara lain, itu mungkin mendapat pemikiran-pemikiran yang juga lebih mendalam, yang nanti bisa mereka bawa yang relevan bagi konteks negara mereka seperti apa. Dan yang terakhir, kita tentunya ingin memperkenalkan budaya Indonesia. Apalagi di Bali ya, Pak? Apalagi di Bali, karena
Tapi nanti juga formatnya bukan hanya konsepnya kebudayaan Bali aja, tapi juga ada kebudayaan Nusantara. Jadi kita memperlihatkan gimana Indonesia dan juga kebudayaan Nusantara. Kita juga melakukan school visit, bagian dari bukan saja tentang teknologi, tapi juga gimana kondisi pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia, berbicara dengan guru, dengan kepala sekolah, sehingga langsung juga mendapatkan cerita langsung bukan hanya dari kementerian, tapi juga dari pengguna, target usernya gitu, yang berbicara tentang perjalanan mereka, suka dukanya gimana, dan sebagainya. Sehingga harapannya itu nuance atau layer-layer dari penerapan teknologi itu bisa dipahami dan mungkin menjadi bagian refleksi, dan kita pun juga pengen dong dapat inspirasi dari negara-negara lain, karena kita terus harus bisa memperbaiki, menyempurnakan agar bisa jauh lebih baik lagi. Walaupun sekarang kita jadi negara yang dianggap best practice, kita nggak boleh berhenti dong, kita harus bisa lebih baik lagi dari masa saat ini sampai untuk yang selanjutnya. Jadi ini seperti studi banding tapi dikemas secara semenarik mungkin dan seinteraktif mungkin ya. Betul. Baik, dari Bu Ici sendiri mungkin apa harapan atas terselenggaranya Gateway Study Visit Indonesia tahun ini di Bali, Bu? Ya, namanya aja studi visit ya. Dan kalau kita saat ini mendapatkan apresiasi dari banyak negara untuk menjadi negara yang dijadikan tempat untuk belajar, saya pikir ini juga merupakan motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya insan pendidikan, tetapi seluruh pemangku kepentingan, para ekonom, para politisi, untuk sama-sama memperhatikan bahwa transformasi yang saat ini sedang digagas adalah transformasi untuk membenahi kehidupan bangsa. Dan dalam arti melalui pendidikan, seluruh aspek, seluruh komponen masyarakat perlu bergotong royong untuk melihat apa yang sedang dilakukan ini. Karena apa? Perkembangan di luar dunia pendidikan begitu cepatnya. Eh, Kan terlalu terlambat kalau kita terus-terusan mencari inisiatif-inisiatif baru. Ini adalah inisiatif yang sudah dipandang sebagai pelajaran oleh negara-negara lain. Mari kita tekuni, mari kita lihat sama-sama, dan mari kita bergotong royong untuk melihat kepentingan yang lebih besar, bukan hanya dalam aspek pendidikan, tetapi lebih luas, yaitu aspek berbangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ice atas harapannya. Semoga Gateway Study Visit Indonesia 2024 yang akan berlangsung tanggal 1 hingga 3 Oktober di Bali ini bisa menjadi momentum untuk berbagi inspirasi juga ya Pak, saling belajar praktek-praktek baik, dan semoga bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saudara, seperti yang Bapak Iwan telah sampaikan tadi, bahwa dalam Gateway Study Visit Indonesia di Bali nanti, lebih dari 20 peserta negara akan melakukan studi banding langsung ke sekolah yang terpilih. Nah, berikut adalah 4 video dari sekolah yang terpilih yang akan dikunjungi peserta dalam Gateway Study Visit Indonesia 2024. Saya Niputu Devi Wahyuni mewakili keluarga besar SD Negeri 9 Padang Sambian. Saya Derani Wayan Rayani MPD, mewakili keluarga besar SMP Negeri 9 Denpasar. Saya Kadek Dwi Rustinawati, mewakili keluarga besar SMA Negeri 3 Denpasar. Saya Ana Agung Bagus Wijaya Putra, mewakili keluarga besar SMK Negeri 3 Denpasar. Turut bangga menjadi bagian dari Gateway Study Visit Indonesia 2024. Jadi SMP 9 Denpasar dari sejak pandemi COVID sudah mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Terutamanya di dalam pembelajaran untuk siswa di kelas, kami sudah mempersiapkan Smart TV yang untuk kedepannya lebih menggampangkan siswa itu untuk belajar dan lebih enjoy dan fun. Teknologi sangat luar biasa manfaatnya bagi kami untuk memantik seluruh komponen sekolah, baik guru, siswa, bagaimana pemanfaatan teknologi ini sekarang menjadi sangat luar biasa perkembangannya dibandingkan sebelum kita menggunakan teknologi itu. Kami siap menyambut kehadiran seluruh delegasi pada 2 Oktober mendatang. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih sekali lagi Ibu Ice dan juga terima kasih Pak Iwan atas kebersamaannya dan juga berbagi inspirasi dengan saudara-saudara Kompas TV yang menyaksikan. Baik saudara, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Git Hapsari pamit undur diri. Sampai jumpa.